Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Fajar dari 11.5 absen 3. Saya akan menjelaskan materi tentang VOC, Republik Batak, masa pemerintahan Dendels, Raffles, kultur Tetzel, politik pintu terbuka dan politik etis. Ya, mungkin kita diawali dengan VOC. VOC itu adalah salah satu kongsi dagang dari Belanda ya, yang didirikan pada tahun 1602 oleh 17 dewan yang biasa disebut Heren 17. Nah, Heren 17 itu menciptakan VOC ini untuk memonopoli perdagangan dan agar tidak tersaingi oleh kongsi dagang seperti dari Inggris, Spanyol, Perancis dan lain-lain. Nah, pada saat itu Heren 17 juga tidak selamanya full menguasai di Indonesia, dan ada Peter Bot dan ada Peter Johnson yang pada saat itu bisa disebut gubernur jenderal paling kejam ya, yang paling kejam. Terus pada saat itu pada tahun 1799 VOC dinyatakan bubar ya, karena juga beberapa banyak situasi dan kondisi lah yang mungkin terdesak, tapi yang paling ininya mah korupsi ya. Korupsi itu sendiri dari dulu emang sudah ada gitu, ada di kehidupan lah, terutama di Indonesia ini. Terus setelah runtuh tahun 1799 dan pada sebelumnya pada tahun 1795 Perancis sendiri menyerang Belanda. Perancis yang pada saat itu kaum patriot yang dipimpin oleh Louis Napoleon, adiknya Napoleon Bonaparte, menyerang Belanda pada saat itu. Dan pada saat itu Raja Belanda Wilhelm V kabur ke Kew Inggris dan ada surat Kew pada saat itu. Surat Kew itu tersendiri menyatakan bahwa Belanda sendiri menyerahkan tanah jajahannya ke Inggris. Nah, pada saat itu berbarengan dengan mungkin Prancis sudah merasa menguasai Belanda, dan mungkin Prancis juga langsung menguasai tanah jajahan Belanda yaitu Nusantara ini. Dan berbarengan lagi juga dengan tadi surat Kew yang menyatakan Raja Wilhelm memberikan kepercayaan atas tanah jajahannya ke Inggris. Dan pada saat itu Inggris juga datang ke Indonesia, lebih tepatnya di Padang, Ambon dan Aceh pada situ, dan melakukan kongsi dagang dan memperebutkan kekuasaan VOC di Indonesia. Dan puncaknya pada beberapa tahun kemudian pihak Inggris dan Republik Batak yang dipimpin oleh Dendels ya, Dendels sendiri berperang lah, intinya mah berperang. Dan pada saat itu Republik Batak sendiri mundur ke Semarang, dan pada akhirnya ada perjanjian Tuntang pada 18 September 1811. Dan setelah itu setelah perjanjian Tuntang itu tersebut diadakan gitu, yang menyatakan bahwa Inggris telah menang melawan Belanda dan Belanda harus menyerahkan tanah jajahannya kepada Inggris. Pada tahun 1811 Lord Minto memberikan kepercayaan kepada Thomas Stamford Raffles, dan pada saat itu ada kebijakan-kebijakan ya yang cukup inilah dari Raffles, yang membuat pribumi itu lebih produktif ya, bisa dibilang produktif, menghapus feodalisme, menghapus tanam paksa,
dan lain-lain lah. Tetapi karena mungkin orang pribumi dan pemerintah dan yang lain-lain mungkin telah maksudnya mindsetnya sudah terkuasai oleh kultur Belanda tersebut. Jadi pihak Inggris ya yang maksudnya sangat baik itu untuk kemajuan negara kita rada terhalang karena mungkin ada beberapa faktor ya. Salah satunya ya yang tadi dari mindset tersendiri. Kenapa dibilang berpengaruh? Karena mindset dari pemerintahan pribuminya emang ya seperti kan Inggris telah menghapus sewa tanah gitu. Sewa tanah, tanam paksa telah dihilangkan gitu. Karena mungkin masih ada kultur-kultur bekas Belanda gitu. Jadi ini masyarakat Indonesia tentu seperti terpengaruhi lah oleh pemerintah karena ini memaksa untuk membayar seperti pajak, seperti upeti gitulah. Oh ya, POC juga lupa ada beberapa kebijakan POC ya yang mungkin tadi saya lupa. Kebijakan POC-nya teh ada kontingenten, ada leperenti dan ongitucan, ada ekstirpasi, yaitu kebijakan dari POC itu tersendiri ya. Ya POC juga cukup lama lah ada di Indonesia yang makanya mempengaruhi mindset pribumi itu tersendiri lah contohnya. Nah kembali lagi ke Inggris tadi ya. Setelah masa Batab selesai, Daendels sudah kalah oleh Inggris. Oh ya, Daendels juga sempat digantikan oleh Jensen, dan pada saat itu tetap Jensen malah kalah di Semarang dan ada perjanjian Tuntang yang tadi itu oleh Jensen karena Daendels itu melakukan kesalahan yang bisa dibilang fatal lah. Salah satu yang paling ininya adalah menjual tanah milik pemerintah untuk memperkaya dirinya sendiri ya. Dan setelah itu mungkin Raja Prancis kurang senang atas perlakuannya gitu, jadi digantikan oleh Jensen, dan Jensen juga tidak bisa berbuat banyak kepada Indonesia pada saat itu dan malah diserang oleh Inggris, malah kalah gitu. Oh ya, jadi ada pada masa pemerintahan Daendels gitu ada beberapa ya yang yang dibuat gitu oleh Daendels, seperti yang jalan dari Anyer Panarukan ya yang kurang lebih itu 1100 km. Nah, yang mungkin sekarang jalan Pantura atau mungkin Cadas Pangeran. Terus Daendels masih banyak lain lah. Dan singkat cerita digantikan oleh Jensen, dan Jensen dipukul mundur oleh Inggris pada saat itu. Dan ya kita masuk ke pembahasan Raffles. Raffles sendiri memerintah hanya 5 tahun pada tahun 1811 sampai 1816 ya. Ya dikarenakan mungkin kurang berjalannya planning yang diharapkan oleh Raffles itu tersendiri ya, karena mungkin dari rakyat pribuminya sendiri ya, yang mungkin ya yang tadi sudah dikatakan masih bergantungan sama kultur dari Belanda itu tersendiri. Dan pada saat itu singkat cerita Inggris juga memberikan kekuasaannya lagi atas Indonesia kepada Belanda. Nah pada saat itu ada kita bisa bilang Hindia Belanda ya, mungkin Hindia Belanda pada saat itu di pemerintahan Indonesia ini ya, yang Batavia kalau sekarang itu Jakarta, ada gubernurnya yaitu
Pander Capellan, dan pada saat itu ada kaum liberal ya seperti Pandenbosch, dan Pandenbosch sendiri mengemukakan bahwa politik Belanda itu harus diganti ya, karena emang Belanda pada saat itu sedang dalam kondisi keterpurukan lah, terlilit hutang, dan bagaimana caranya agar Belanda tersebut dapat menutupi hutang-hutangnya kepada negara-negara lain ya, karena terlebih Belanda itu bukan negara merdeka ya, Belanda itu jajahan Spanyol dan Prancis gitu, jadi emang pusing gitu, mungkin terlilit banyak hutang dan negara tadinya dijajah gitu. Terus setelah itu paham liberal, karena ada mungkin pengaruh dari revolusi Prancis dan revolusi industri itu sendiri, dan pada saat itu menerapkan menerapkan apa namanya teh, kebijakan liberal ya, yang contohnya kaum kapitalis swasta dapat mendirikan perusahaan lah di Indonesia contohnya, yang sebelumnya emang itu hal yang tidak boleh. Terus setelah adanya politik pintu terbuka ya, jadi makin rakyat Indonesia makin lebih inilah, tidak terlalu istilahnya dijajah kolonialisme itu. Nah jadi setelah adanya politik pintu terbuka ini jadi lebih terbuka, tapi pada saat itu ada yang namanya kultur Tetzel teh ya, emang ada positif negatifnya sih. Kalau positifnya sih emang kaum kapitalis bisa mendirikan perusahaan-perusahaan seperti pabrik-pabrik gitu, sedangkan pribumi yang emang bisa dibilang kurang inilah ya, yang bisa disebut hanya petani, itu dipekerjakan oleh kaum ini Belanda, oleh pemerintahan Hindia Belanda itu sendiri. Dan pada situ kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat inilah, pokoknya setiap pribumi itu harus memberikan 1/5 lahannya untuk pribumi untuk menghasilkan panen-panen yang diekspor ke luar sana ya. Terus tanaman-tanaman yang ditanam juga tidak hanya tanaman biasa ya, mungkin tanaman-tanaman yang laku di luaran Eropa sana ya, yang di pasaran sana, seperti contohnya kita ambil kopi, tembakau, cengkeh ya. Nah pada gitu, dan itu ada kultur prosentan ya, yang bagi hasil yang dimana emang hasil dari pertanian tersebut dibagi dua antara pemerintah Hindia Belanda dan pemerintahan Indonesia itu tersendiri. Nah tapi pada saat itu ya mungkin karena emang pemerintah kita juga yang nggak tahu lah gimana, jadi memaksa dan menekankan gitu kepada pribumi itu tersendiri untuk menghasilkan panen yang lebih besar, karena ingin mendapatkan keuntungan juga yang lebih besar. Nah itu pokoknya, dan pada saat itu emang kesiksa sih pribumi itu. Kenapa bisa dibilang kesiksa ya, karena emang dia ditekankan gitu, sangat ditekankan untuk mendapatkan hasil panen ya yang banyak. Dan politik pintu terbuka juga ya, mungkin adanya undang-undang agraria pada 1870, ada undang-undang Suikerwet atau gula gitu. Nah situ, dan pada situ ada kaum humanis, dan ada kaum humanis pada saat itu ingin membalas budi atas Indonesia ya, atau kita bisa disebut politik etis ya, Panderpenter gitu. Ada tripela Panderpenter, ada migrasi, irigasi, dan edukasi. Tetapi
niatnya emang bagus sih, emang bagus untuk keberlangsungan negara Indonesia itu seperti migrasi ke seperti kota-kota yang emang penduduknya kurang gitu, seperti ke Kalimantan, Sumatera, karena pada saat itu di Jawa emang penduduk sudah sangat menumpuk. Dan ya yang saya pernah dengar juga migrasi ini teh sampai ke Suriname. Wah ya, karena sampai sekarang di Suriname itu banyak orang Jawa gitu, karena mungkin dari migrasi ya yang tadi juga. Terus irigasi itu pengairan ini ya, lahan pertanian mungkin. Dan yang kasih irigasi itu tersendiri juga hanya maksudnya tanah-tanah yang emang milik kaum kapitalis lah, kaum bangsa Eropa atau apalah. Dan pribumi itu tersendiri kurang mendapatkan airnya gitu lah, intinya gitulah. Terus edukasi sendiri itu tetap juga hanya untuk kaum Eropa dan kaum kalangan bangsawan lah gitu, karena kaum pribumi yang biasa-biasa saja gitu tetap hanya belajar materi-materi yang dasar gitu, yang hanya dipekerjakan di pabrik seperti pabrik gula ya mungkin, lain-lain lah di Kalimantan, di Sumatera. Dan ya begitu, tetap saja sih adanya politik etis juga ya menurut saya itu kurang dengan kurang lah pokoknya lah gitu. Oke, mungkin cukup sekian, saya Ali Pajhar, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sorry mungkin rada kurang fokus karena ini sedang ini di sinilah pokoknya. Tetap semangat pokoknya. Oke Bu, maaf Bu rada telat ini lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena saya akan melanjutkan kembali perjalanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.